Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah metode statistika hari ini yang kita bahas adalah ukuran pemusatan yang terbagi menjadi min, modus, dan juga median. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu rata-rata. Oke, yang pertama yaitu adalah rata-rata hitung, atau ada juga yang menyebutnya dengan rata, ada yang menyebutnya dengan rataan, ada juga yang menyebutnya dengan min. Langsung saja, di sini rata-rata yaitu dinotasikan dengan garis di atas atau dibaca dengan X bar. Kemudian untuk rata-rata hitung di sini dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata data tunggal dan juga rata-rata data berkelompok. Rata-rata data tunggal dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata tunggal biasa dan juga rata-rata tunggal berbobot. Oke, sekarang kita masuk ke rumus. Yang pertama adalah rumus rata-rata tunggal biasa, di mana rumusnya itu adalah X bar sama dengan X1 ditambah dengan X2 ditambah sampai dengan Xn dibagi dengan N, di mana N-nya itu adalah banyaknya data. Atau bisa ditulis lebih sederhana lagi menjadi X bar sama dengan sigma Xi dibagi dengan N. Sedangkan untuk rumus rata-rata tunggal berbobot yaitu adalah X bar sama dengan F1 kali X1 ditambah dengan F2 kali X2 ditambah sampai dengan Fn kali Xn dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai dengan Fn, atau lebih sederhana lagi menjadi X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Kita masuk ke dalam contoh soal rata-rata tunggal biasa, di mana soalnya adalah tentukan rata-rata atau min dari data 70, 69, 45, 80, dan juga 56, di mana jika kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, maka akan menjadi X bar sama dengan 70 ditambah 69 ditambah 45 ditambah 80 ditambah 56 dan dibagi dengan banyaknya data adalah sebanyak 5, maka akan menghasilkan 320 dibagi 5, maka rata-ratanya atau min-nya adalah 64. Untuk contoh soal rata-rata tunggal berbobot, di sini saya tuliskan dalam bentuk tabel yaitu XI dan juga FI, di mana XI-nya adalah 70, 69, 45, 80, dan juga 56, sedangkan FI-nya adalah 5, 6, 3, 1, dan juga 1. Jika kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, maka akan menghasilkan 5 kali 70 ditambah dengan 6 kali 69, ditambah dengan 3 kali 45, ditambah 1 kali 80, dan juga ditambah 1 kali 56 dibagi dengan 5 ditambah 6, ditambah 3, ditambah 1, dan juga ditambah 1, maka akan menghasilkan 1035 dibagi dengan 16, maka rata-rata tunggal berbobot untuk contoh soal yang di atas adalah 64,6. Lalu bagaimana penyelesaiannya dengan menggunakan tabel? Jika menggunakan tabel yaitu di mana tadi tabelnya kan adalah XI dan juga FI, di mana untuk tabel yang berikutnya di sini saya tambahkan dengan FI kali XI, di mana 350 itu didapat dari 70 dikali dengan 5, maka akan menghasilkan di sini sigma Fi-nya adalah 16 dan juga sigma Fi kali Xi-nya adalah 1035. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus yang tadi adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi, maka akan menghasilkan 1035 dibagi dengan 16, maka rata-ratanya adalah 64,6. Untuk rumus rata-rata data kelompok yaitu adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi, di mana Xi-nya di sini adalah batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Untuk contoh soal rata-rata data kelompok, tentukan rata-rata untuk nilai ujian statistika yang terdapat dalam daftar tabel di bawah ini, yaitu saya tuliskan dalam bentuk distribusi frekuensi dengan nilai 31 sampai dengan 40, frekuensinya sebanyak 1, sampai dengan yang terbesar 91 sampai dengan 100, frekuensinya 12, dengan banyaknya data adalah 80. Pengerjaannya di sini saya gabung, saya kasih tambahan yaitu Xi dan juga Fi kali Xi, di mana Xi-nya tadi adalah batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2, maka Xi-nya di sini adalah
35,5 didapat dari 31 ditambah dengan 40 dibagi dengan 2, maka menghasilkan 35,5. Sedangkan untuk FI kali XI-nya didapat dari 1 kali 35,5 akan menghasilkan 35,5. Maka sigma FI kali XI-nya adalah 6130 dan sigma FI-nya adalah 80. Maka untuk rata-ratanya jika dimasukkan ke dalam rumus 6130 dibagi dengan 80, rata-ratanya ketemu 76,62. Itu tadi materinya sudah selesai untuk materi min dengan menggunakan cara manual ya. Sekarang kita coba pakai aplikasi. Di sini saya gunakan 2 aplikasi. Yang pertama adalah Minitab, yang kedua SPSS, di mana nanti Minitab-nya di sini untuk saya kerjakan untuk mencari data tunggal, sedangkan untuk mencari dengan data kelompoknya saya gunakan SPSS. Langsung saja untuk contoh soal yang pertama, tentukan rata-rata atau min dari data 70, 69, 45, 80, dan juga 56. Datanya sebelumnya sudah saya tulis seperti ini. Di sini pada kolom C1 saya kasih keterangan nilai dengan nilai 70, 69, 45, 80, dan juga 56. Setelah itu kita lihat di soalnya tadi adalah di sini kita disuruh untuk mencari min atau rata-rata. Maka caranya kita klik Start, Basic Statistik, Display Descriptive Statistik, kemudian kita centang nilai, kemudian statistik. Nah, di sini muncul banyak pilihan. Ada median, kemudian ada modus. Kalau kalian ingin pilih semuanya, kalian bisa pilih all. Karena di dalam soal tadi yang ditanyakan hanya min, maka yang kita centang di sini hanya min-nya saja. Oke, kita centang min, lalu oke. Kita lihat di sini min-nya adalah 64. Oke. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu adalah tentukan rata-rata atau min dari tabel di bawah ini. Di sini dalam bentuk tabel, XI dan juga FI, di mana XI-nya 70, FI-nya 5. Maksudnya tadi adalah yang mendapatkan nilai 70 adalah sebanyak 5 orang. Maka kalau ada soal seperti ini, kita tulis dalam bentuk yang mendapatkan 70 sebanyak 5, 70, 70, 70, dan juga yang mendapatkan 69 sebanyak 6, 69. Oke, saya besarkan. 45-nya sebanyak 3, kemudian 80 sebanyak 1, dan juga 56 sebanyak 1. Setelah itu, karena di dalam soal tadi, contoh soal nomor 2 yang dicari adalah min, maka kita cari min-nya tadi di Start, Basic Statistik, Display Descriptive Statistik. Ini saya reset dulu. Saya klik lagi nilai, kemudian statistik. Karena tadi yang ditanyakan dalam soal hanya min-nya saja, maka yang kita centang hanya min di sini. Oke. Kita lihat, oke, min-nya sekarang adalah 64,69. Oke, sekarang kita masuk dalam contoh soal yang ketiga. Di sini contoh soal yang ketiga saya gunakan aplikasi SPSS untuk pengerjaannya, di mana di sini terdapat distribusi frekuensi dengan nilai 31 sampai dengan 40, frekuensinya sebanyak 1, kemudian ada nilai 91 sampai dengan 100 dengan frekuensi 12 dengan jumlah datanya adalah sebanyak 80. Datanya seperti soal yang di atas di sini. Nah, sebelumnya data ini dari 35 sampai dengan 99 di sini saya urutkan terlebih dahulu menggunakan Excel. Oke, saya buka SPSS-nya terlebih dahulu. Saya besarkan. Nah, di sini saya kasih keterangan nilai, kemudian ini numerik tetap, desimalnya saya buat 0, kemudian measure-nya scale. Kemudian di sini saya tulis lagi, di sini saya kasih keterangan frekuensi. Oke, di sini desimalnya 0. Labelnya di sini saya kasih keterangan tabel. Oke, untuk value-nya di sini, value ini adalah kelas yang pertama. Kemudian tadi di label kita tulis
31 sampai dengan 40, kemudian klik add. Untuk kelas yang kedua tadi 41 sampai dengan 50, kemudian add lagi. Kelas yang ketiga 51 sampai dengan 60, add lagi. Kelas yang keempat 61 sampai dengan 70. Kelas yang kelima di sini 71 sampai dengan 80. Kelas yang keenam 81 sampai dengan 90. Dan kelas yang terakhir yaitu adalah 91 sampai dengan 100. Kemudian saya klik OK. Kemudian kalau kita ingin memasukkan data, oke ini belum scale. Kalau kita ingin memasukkan data, kita klik di data view-nya. Jadi variable view ini, yang variable view ini untuk menulisnya, data view-nya kita untuk memasukkan datanya. Tadi datanya saya sudah urutkan terlebih dahulu di Microsoft Excel-nya. Saya copy. Saya paste di sini. Nah, oke, frekuensi di sini saya tulis 35. Tadi ini masuk pada kelas interval yang ke berapa? 45 masuk kelas interval yang ke berapa? Oke, saya buka Excel-nya lagi. Ya, jadi di sini 35 masuk kelas interval yang pertama, 57 masuk kelas interval yang ketiga, 65 masuk kelas interval yang keempat. Nah, sekarang kalau di SPSS kita mencari min-nya, data berkelompok yaitu, oke, saya klik dulu. Ini ya keluar ya. Di sini ada analyze, terus descriptive statistik, frekuensi. Oke, ini saya reset dulu. Ini bukan ya, tadi salah. Ini yang saya pilih nilai dan juga tabel, yang ini tadi salah ya. Kemudian ini saya centang statistik, karena yang dicari adalah min, maka min-nya saja, continue. Untuk chartnya kita nggak usah. Oke, kalau sudah kita klik OK. Ya, di sini terlihat bahwa min-nya adalah 76,76. Kemudian untuk tabel distribusi frekuensinya seperti ini, 31 sampai dengan 40 frekuensinya 1, 41 sampai dengan 50 frekuensinya 2, sampai dengan yang terakhir 91 sampai dengan 100 frekuensinya 12, dengan banyaknya data adalah 80. Saya rasa cukup sekian untuk materi min atau rata-rata atau rata hitung atau rata. Saya lanjutkan nanti untuk materi modus dan juga median. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.